Halo semuanya, selamat datang di kisah bergambar kita kali ini. Coba deh, kalian bayangin sebuah dunia di mana keajaiban itu benar-benar nyata dan bahaya bisa sembunyi tepat di balik bukit rumah kalian. Hari ini, kita bakal menyelami satu kisah klasik yang super seru dari Pulau Jawa. Tapi sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih, pernah nggak sih kalian ngebayangin dikejar-kejar sama raksasa ijo, raksasa yang lagi lapar berat? Waduh, ngebayanginnya aja udah bikin merinding kan? Nah, dongeng visual kita hari ini persis menceritakan soal itu. Ada seorang gadis kecil pemberani yang harus berhadapan sama masalah menyeramkan ini. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Kita mulai dari bagian pertama, perjanjian dengan raksasa jahat. Cerita ini bermula dari seorang nenek tua di Jawa bernama Boksrini. Beliau ini seorang janda yang hidupnya sendirian banget setelah suaminya meninggal. Bayangin deh, kerja di ladang tiap hari tanpa ada satu orang pun yang bisa diajak ngobrol. Sepi banget. Makanya dia bener-bener pengen punya anak buat nemenin masa tuanya. Karena rasa sepinya udah nggak tertahankan lagi, Boksrini sampai nekat ngelakuin hal yang bahaya banget. Dia pergi ke sebuah gua yang sunyi dan bikin perjanjian gelap sama monster yang tinggal di sana. Monster itu namanya Buto Ijo. Raksasa hijau raksasa yang terkenal bisa ngabulin permintaan apa aja. Tapi ya namanya bantuan dari monster pastinya nggak yang gratis. Dan harganya luar biasa mahal. Dengerin nih, syarat mengerikan dari sang raksasa. Coba kalian bayangin suara berat yang menggema dari dalam gua gelap. Pas anak itu umur 6 tahun, kamu harus balikin dia ke aku buat jadi santapan. Gila, serem banget. Si Buto Ijo emang janji ngasih anak, tapi begitu umurnya 6 tahun, anak itu harus diserahkan lagi buat dimakan. Lanjut ke bagian kedua, keajaiban bayi timun mas. Meskipun syaratnya bikin bulu kuduk berdiri, Boksrini yang udah kepalang putus asa ini akhirnya setuju. Raksasa itu pun ngasih dia biji mentimun ajaib. Dengan penuh harapan, ditanamlah biji-biji itu di ladang. Dan tebak apa yang terjadi? Keajaiban beneran muncul dong di ladang kecilnya. Dalam beberapa hari aja, tanamannya langsung tumbuh lebat. Tapi anehnya, dari sekian banyak daun, cuma ada satu buah mentimun yang tumbuh. Iya, bener-bener cuma satu. Tapi ukurannya masif banget. Dan yang paling keren, mentimun ini bersinar ngeluarin cahaya keemasan. Wah, Boksrini girang banget dong. Dibawa pulanglah mentimun itu dan dibelah pelan-pelan. Waktu berlalu cepet banget. Di hari pertama, pas mentimunnya dibelah, ada bayi perempuan super cantik di dalamnya yang kemudian dikasih nama Timun Mas. Di tahun ketiga, dia tumbuh jadi anak yang ceria dan bikin rumah itu penuh tawa. Tapi nggak kerasa, tahun ke-6 pun tiba. Tenggat waktu menakutkan dari si raksasa udah di depan mata. Tik-tok, waktunya hampir habis. Kita masuk ke bagian ketiga, rahasia 4 kantong bertapah. Boksrini makin panik. Dia sadar, nenek tua kayak dia nggak mungkin bisa menang lawan raksasa-raksasa itu. Karena saking sayangnya sama Timun Mas, dia nekat mendaki Gunung Kidul buat minta bantuan sama seorang pertapa yang sakti banget. Disinilah secercah harapan muncul. Sang pertapa ngasih 4 kantong ajaib kecil buat dibawa Timun Mas. Kira-kira isinya senjata tajam atau pedang gitu? Ternyata bukan. Isinya itu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Iya, kalian nggak salah dengar, terasi. Kedengarannya kayak bahan masakan di dapur ibu kalian kan? Tapi jangan salah, di dunia dongeng kita, ini tuh senjata magis buat ngelawan monster loh. Dan hari yang ditakutkan pun tiba. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Boom! Boom! Di mana makananku? Suara menggelegar itu terdengar lagi. Buto Ijo beneran datang tepat waktu buat nagih janjinya. Kebayangkan paniknya Boksrini kayak apa? Dia buru-buru nyuruh Timun Mas lari bawa 4 kantong ajaib tadi. Tapi, tebak apa yang dilakuin Timun Mas? Dia ini pemberani banget. Pas lihat ibunya dalam bahaya, dia nggak sembunyi nangis-nangis. Dia malah maju dan teriak kencang. "Hei, aku di sini, kejar aku kalau bisa." Dia sengaja mancing monster lapar itu biar menjauh dari ibunya dan malah ngejar dia ke arah hutan. Keren banget kan keberaniannya? Ini dia bagian keempat yang bikin deg-degan. Pelarian menghindari Buto Ijo. Timun Mas lari secepat kilat ngelewatin pepohonan hutan. Tapi masalahnya, biarpun Buto Ijo cuma jalan kaki, langkah kakinya tuh panjang banget. Jarak mereka makin lama makin dekat. Hawa dingin dari nafas sang raksasa udah mulai kerasa.
Pertarungan bertahan hidup pun dimulai. Wush, Timun Mas nyelempar kantong pertama isinya biji mentimun. Tiba-tiba biji itu berubah jadi tanaman rambat raksasa yang melilit Buto Ijo. Tapi raksasa itu bisa lepas dengan mudah. Lemparan kedua, jarum. Seketika jarum itu berubah jadi hutan bambu yang super tajam. Raksasa itu sempat terluka, ngamuk, malah nyabut bambunya dan dilempar balik. Terus lemparan ketiga, garam. Garam itu langsung berubah jadi ombak lautan ganas yang ngegulung si raksasa. Tapi, ya ampun, dia masih bertahan juga. Ombak ganas tadi ternyata cuma bikin Buto Ijo makin murka karena ngerasa dipermainkan sama anak kecil. Timun Mas udah lari sekuat tenaga sampai harus manjat tebing yang tinggi banget. Nafasnya udah habis, tenaganya terkuras. Dia ngira raksasa itu bakal nyerah. Tapi sayangnya, Buto Ijo berhasil nyusul dia tepat di ujung tebing. Oke, coba posisikan diri kalian jadi Timun Mas sekarang. Di belakang ada jurang dalam, di depan ada monster ngamuk yang udah siap nangkap kalian. Dan senjatanya tinggal sisa 1 kantong doang. Mencekam banget kan? Kira-kira dengan kondisi terjepit kayak gini, Timun Mas bisa selamat nggak ya? Dan inilah bagian kelima. Kemenangan gadis kecil pemberani. Di detik-detik paling menentukan ini, Timun Mas ngumpulin sisa-sisa tenaga terakhirnya. Dia lempar kantong terasi itu sekuat mungkin ke arah Buto Ijo. Tapi karena raksasa itu udah belajar dari sebelumnya, dia langsung nepis kantong itu pakai tangannya. Kantongnya jatuh, isinya berceceran di tanah. Si raksasa ngerasa dia udah menang. Nah, disinilah kejutan terbesarnya. Si raksasa sombong itu ketawa kencang banget. Dia mukul-mukul batu dengan angkuhnya ngerasa nggak ada yang bisa ngalahin dia. Tapi dia sama sekali nggak sadar loh, terasi yang berceceran di tanah tadi pelan-pelan udah ngubah tanah di sekelilingnya jadi lautan lahar yang mendidih super panas. Gara-gara dia heboh mukul-mukul batu memamerkan kesombongannya, tanah pijakannya mulai retak, kerak, hancur lebur. Kesombongannya sendirilah yang jadi bumerang. Buto Ijo tergelincir, panik kegirangan berubah jadi teriakan ketakutan, dan biur, dia jatuh ke dalam lahar panas itu lalu tenggelam untuk selamanya. Yes, Timun Mas akhirnya berhasil menghentikan raksasa jahat itu. Lega banget ya rasanya. Dengan senyum paling lebar dan rasa syukur yang luar biasa, Timun Mas berlari menembus hutan balik ke rumahnya. Dari kejauhan dia langsung teriak nangis bahagia. "Ibu, aku berhasil!" Dia ngasih tahu ibunya kalau dia menang lawan monster itu. Pastinya, Bos Rini bahagia dan lega banget bisa meluk anaknya lagi dengan selamat. Jadi, pesan berharga dari penjelasan bergambar kita hari ini jelas banget ya. Seberapa kecil pun kalian, mau sekuat apapun lawannya, keberanian dan akal cerdik itu bisa mengalahkan masalah yang ukurannya sebesar raksasa. Timun Mas ngalahin monster bukan pakai otot besar, tapi pakai strategi dan keberanian yang luar biasa. Dan yang pasti, kalian semua juga punya kekuatan hebat itu di dalam diri kalian. Nah, sebelum kita selesai, aku mau nanya nih, tantangan raksasa apa yang bakal kalian hadapi dan taklukkan dengan berani hari ini? Mungkin itu PR matematika yang super susah, belajar sepeda tanpa roda bantu, atau maju presentasi di depan kelas? Apapun itu, ingat terus semangat juang Timun Mas ya. Cukup sekian untuk kisah bergambar kali ini. Teruslah jadi anak yang pemberani, dan sampai jumpa di petualangan kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.